Iya, ini lagu yang fenomenal banget ya. Pasti tahu semua nih lagunya. Buluh yang terkulai. Taunya buluh yang terkulai padahal judulnya Hidupmu Berharga bagi Allah. Wah, keren-keren ya. Ya, tanpa berpanjang waktu saya akan panggil Hendro Suseno, Mister Hendro Suseno. Wey. Halo, Halo Go, selamat eh sore Good ini evening. sore-sore. Iya, apa kabar bro? Wah ganteng banget kamu. Adik, demi nih, demi. Iya, oh gitu ya. Kalau saya Demi. mah modelnya begini aja. Iya, iya. Thank you banget sudah bisa bersama-sama dengan kita di sini. Saya ingat banget waktu itu ya, lagu Tetap Cinta Yesus itu, itu luar biasa ya. Saya sampai karena waktu itu banyak dengan orang Jakarta, mereka bilang itu lagu dibuat dalam versi yang luar biasa. Mungkin Hendro ingat waktu itu kamu dikontak orang untuk mereka memakai lagu itu, kira-kira berapa banyak? Semua orang mau nyanyi lagu itu, instrumen lagu itu, penyembahan, semua mungkin di rearrangement ya. Kira-kira berapa, Bro, yang kontak kamu untuk pakai lagu itu, Bro? Banyak, banyak. Banyak Nggak kan? ngitung, banyak tapi ya banyak. Kalau Gituan lah 100 Go. ada? Nggak sampai 100 ada? 100. Oh, enggak ada. Keren Nggak ya. ada. Ya, tapi Tapi saya lumayan. kira di Indonesia lagu yang paling banyak di waktu itu tidak ada cover ya, tidak ada YouTube, jadi semua bikin album dan artinya hampir semua genre pakai lagu ini dan saya kira lagu terbanyak yang dipakai di album-album yang terbanyak yang dinyanyikan oleh artis-artis lain yaitu lagu Tetap Cinta Yesus dan penciptanya adalah Hendro Suseno dari Surabaya. Wah, ini luar biasa memang. Iya, puji Tuhan banget ya, Tuhan pakai kamu luar biasa. Nah, tapi sebelum itu saya tahunya kan berarti ini kita bicara mengenai permainan keyboardnya dulu nih berarti ya. Berarti di WG, Worship Generation ya. Kayaknya beberapa kali ketemu di pelayanan. Ya. Iya, terus bikin album. Kira-kira album WG ada berapa ya, Indro? Sampai sekarang? WG1 tuh yang pesta remaja, terus ada juga kedua yang berharga itu, terus ada selanjutnya yang mau cinta Yesus. Ini yang itu sudah mulai studio recording ya? Artinya yang sebenarnya udah yang live itu pesta remaja aja. Yang Hidupmu Berharga itu sebenarnya udah mulai studio recording. Oh, itu sudah studio itu? Udah studio. Terus oh, ketiga iya, yang mau cinta Yesus. G4 itu yang Ku Perlu Yesus. Sebenarnya kita juga ada satu album lagi kok yang Journey yang terakhir ini wiki yang baru. Cuman memang mungkin anak-anak rada repot ya. Jadi mungkin pemasarannya yang tapi sebenarnya sudah ada 5 album harusnya. Jadi ini bicara tentang pelayanan musik dan produksi musik rohani ya, Bro, sampai di situ ya. Jadi kamu rekaman mostly dengan WG ya, dengan Worship Generation ya. Ya, mostly. Bagi yang belum tahu, Hendro ini pemain keyboardnya Worship Generation. Kayaknya lebih terkenal pencipta lagu daripada pemain keyboard. Tapi sekarang saya mau bicara tentang permainan keyboardnya Hendro. Kalau yang pertama saya lihat ya sebagai pemain filler itu sudah punya, artinya gini, pemain filler itu punya rasa musikal yang lebih menurut saya daripada pemain piano. Pemain piano itu kan ya part utama yang dia harus main terus, jadi pokoknya main aman gitu. Tapi pemain filler ini kan tidak boleh sampai harus menutupi yang lain, kemudian menjadi lebih menonjol, bahkan merusak yang lain. Jadi rasa musikal yang tinggi, keputusan untuk memilih suara, teknik bermain, oktavnya, itu semua menentukan. Dan kedewasaan itu yang membuat filler ini jadi bagus dan menambah keindahan musiknya. Betul ya, Andra ya? Betul. Kalau kamu belajar dulu dari apa? Dari piano dulu atau dari mana? Karena menurut saya permainan fillermu sebenarnya istimewa menurut saya gitu. Belajarnya dulu gimana? Belajarnya sebenarnya lewat UC itu kok sebenarnya. Di UC itu sebenarnya di awalnya mulai kan kita di remaja, kita kan merintis remaja rungkut. Berangkatnya sih sebenarnya dari kita ini pelayanan sama-sama di Petra kan ya. Makanya kan lomba di Petra itu. Petra Jemur. Gitu. Iya. Ya ketemu Deki di sana, terus kita
di Persekutuan Doa, di PD-nya Petra juga itu, terus kita mulai bikin-bikin. Ya ketemunya lagumu Hidup Berharga itu gara-gara ada posternya itu, buluh yang terkulai itu. Buluh yang terkulai udah terus gitu bikin gitu. Ya kita mainkan rutin gitu. Terus lewat musik itu bikin album. Tapi ya sedikit banyak belajar lewat Deki sih, karena memang dia kan leadnya. Jadi kapan harus ngisi, memang waktu itu dengan level kita yang masih anak SMA ya, jadi ya memang at least memang sih yang waktu itu kita kalau secara skill masih belum bisa, waktu itu masih banyak belajar, cuman at least memang gila waktu itu kalau nggak salah ingat aku ya, kita yang ko Erwin juriin kita itu lagunya kita juga kalau nggak salah waktu itu, kalau nggak salah bukan Hidupmu Berharga, tapi Curahkanlah Kuasamu. Bukan. Ya itu betul. Ya, lagu Curahkanlah Kuasamu. Nah, jadi memang kita ngambil pokoknya bukan itu, Hidupmu Berharga waktu itu. Ya, betul. Curahkanlah Kuasamu. Jadi memang lagu itu memang waktu kita main, memang kita sendiri, aku sendiri waktu aku main itu, aku feel banget sih. Aku berasa kayak memang mainnya nggak aneh-aneh, tapi suasananya tuh adem lah, gitulah. Kalau orang bilang itu atmosfernya berasa gitu loh. Memang ya jadi gitu. Jadi startnya kamu memang belajar lebih ke filler atau second keyboardnya itu ya, orkestrasinya ya berarti ya. Sebenarnya kalau belajar banget ya enggak, tapi karena dikondisikan. Gitu. Kondisikan karena aku kan ada Deki, jadi aku main di belakang. Second sebelum itu kamu pernah les piano atau apa gitu? Enggak juga. Ya les organ gue. Waktu kecil les organ. Nah, sebenarnya kalau organ elektron itu memang arahnya kan tidak ke piano, berarti memang lebih ke arah ini ya. Jadi ngarahnya, nah ini ketemu nih. Iya, elektron itu kan jarang suara piano malah, melodi, string dan sebagainya. Dari situ mungkin lebih membuat kamu punya sense atau style ke filler atau second keyboardnya itu ya. Orkestrasinya kamu dapet ya dari elektron. Wah, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan lagu nih, pembuatan lagu. Nah, dari 3 lagu ini berarti Hidupmu Berharga yang pertama ya? Ya. Boleh cerita sedikit, Bro, latar belakangnya? Kok tiba-tiba bisa bikin lagu itu dapat dan booming banget waktu itu? Kalau aku pribadi tidak membuat secara utuh tuh biasanya. Jadi yang aku dapat itu kadang-kadang secuplik gitu. Nah, kadang-kadang secuplik. Nah, waktu itu yang aku dapat itu tentang bulu terkulai dulu, tentang kesan tentang bulu terkulai. Temanya atau kata-kata atau refrennya? Refrennya, nadanya dulu, tema ya. Nada dan tema. Jadi yang atasnya belum ketemu, Nah, zaman dulu kan belum zaman ada kayak sekarang punya HP, punya apa yang kita bisa record every time. Jadi gampang record, iya. Jadi kan nggak hilang ya. Soalnya gini, kalau memang cipta lagu itu gini, sometimes kita punya kesan untuk buat lagu itu suddenly come, suddenly melodi itu kayak spontaneous come to our brain, datang ke kepala kita gitu ya. Nah, itu kalau nggak segera dicatat itu hilang. Bisa hilang. Nah, masalahnya kalau mau diingat lagi, kadang-kadang berubah dengan apa yang didapat di awal. Nah, sampai zaman dulu seenak kemarin gitu ya. Jadi iya, betul. Kayaknya sama, tapi kok enakan kemarin gitu ya kayaknya ya. Iya. Nah, sampai dulu kalau zaman dulu Hendro itu kalau punya apa ide itu sampai aku punya buku zaman lama itu kayak buku akuntansi isinya kertas-kertas disusul-susulin tulisan-tulisan, plus nada-nada nulis ngawur-ngawur kan masih minim banget untuk nulis do re mi fa sol ya, kemudian aku tulis cuma supaya inget gitu aja ya. Nah, betul. Nah, gitu. Cuman memang aku dapatnya dari referen dulu, begitu kita brainstorming sama satu tim WG, baru kita oke, ayo kumpulkan, baru aku mulai buka-buka. Nah, kebetulan lagu yang itu aku dapat yang waktu itu Hidupmu Berharga, Bulu Terkulai. Nah, akhirnya baru aku mulai cari tema-tema kata-kata yang cocok dengan Bulu Terkulai. Gitu. Jadi dapat tema referen itu terus dibuat verse-nya ya. Iya. Jadi ini salah satu cara atau salah satu jalan untuk mendapatkan lagu itu bisa tidak harus dari depan dibuat, tapi dapat ide langsung. Kebetulan dapat di referennya gitu ya. Betul. Oke. Nah, kita sudah tahu latar belakang membuat
mendapatkan lagu Hidupmu Berharga. Jadi konsepnya adalah Hendro dapat referen dan tiba-tiba spontaneously dapat itu. Kalau menurut saya itu namanya idea memang. Saya mempelajari bahwa idea itu memang tiba-tiba muncul. Kita tidak bisa narik, tidak bisa cari ide. Cari ide di mana tidak bisa. Memang begitu. Dan saya pernah baca buku, ide yang datang tiba-tiba itu source-nya hanya 2. Yang satu Tuhan, yang satu setan. Karena tiba-tiba, ya benar. Jadi benar-benar kita harus tahu bahwa setiap ide yang muncul itu harus memurnikan diri ya, supaya yang mencolok di kepala kita adalah kebenaran. Contoh ide yang tidak bagus, bukan tidak bagus ya, yang mencoloknya beda tuh, mungkin kamu tahu lagu judulnya Stairway to Heaven. Bukan yang drama Korea ya, bukan ya. Yang Led Zeppelin. Itu saya pernah baca, yang menciptakan kan si pemain gitar, saya lupa namanya. Siapa ya? Richie, wah takut salah saya namanya. Nah itu dia bilang, waktu dia dapat lagu itu, dia lagi duduk di pantai, lihat ombak, tiba-tiba muncul aja lagu itu. Gitu. Waktu dia pikirannya kosong, dapat lagu itu. Tapi ujung ceritanya, lagu ini salah satu lagu yang kalau dimainkan dengan backward, itu ada Jimmy Page ya. Iya, pemain gitarnya Jimmy Page, betul. Thank you, Pak Abdi. Itu, waktu di backward masking, itu ada penyembahan kepada setan, lagu itu. Jadi sekitar tahun 80-an itu banyak seminar tentang ini, backward masking. Jadi lagu-lagu tertentu, itu di backward, di playback kan, jadi diputar ke kiri begitu, kalau di kaset, itu muncul kata-kata penyembahan kepada setan. Tahu kayaknya waktu itu ya. Jadi banyak. Nah, di situ ada lagu-lagu yang memang startingnya, memang idenya udah bukan dari kebenaran. Bahaya ya. Jadi para pekerja ide ini memang harus positif, harus punya pemikiran yang baik untuk bisa mendapatkan ide-ide yang positif juga gitu. Tapi apa yang membuat lagu itu jadi berbeda dan bagus, apalagi ngehit seperti lagumu, daripada cara yang seperti ini? Apa bedanya atau cara mendapatkannya atau proses bikinnya, bedanya di mana, Andro? Sebenarnya sih aku ini kan bukan lahir dari keluarga musisi ya, gue ya. Artinya papa kan bukan seorang musisi dan memang papa mengarahkan ke arah musik gitu loh. Cuman tidak yang maksimal, artinya sampai les yang seperti orang-orang lakukan, sampai les itu kayak Royal dan lain-lain gitu loh. Bukan aku kan cuma organ aja. Itu pun dulu aku waktu kecil males sebenarnya belajar. Ini organ itu Yamaha ya dulu ya? Yamaha ya berarti ya? Yamaha yang tombol. Nah, itu pun jadi artinya sebenarnya kalau sampai sekarang ini jadi pekerjaanku sebagai seorang musik, sampai aku pun ngajar sebagai guru kan. Nah, musik juga bidangnya itu pun sebenarnya itu out of my mind gitu loh. Actually, basic degree-ku kan akuntansi, accounting. Jadi itu basic degree itu harusnya accounting. Nah, enggak kepikir untuk bahkan jadi guru sampai sekarang, even sampai bekerja sebagai seorang musisi ya, ya. Nah, jadi pengetahuanku tentang menciptakan lagu sebenarnya lebih berkesan itu kebetulan. Kayak accident aja, cuman suka aja nada-nada. Cuman memang dari kecil papaku ini mesti suka gini. Papa ini suka latih aku hearing. Secara mungkin secara tidak langsung ya, secara mungkin tidak direncanakan. Jadi papa itu suka gini. Papa kan suka lagu Cina, Mandarin. Nah mungkin Rumah Cinta Yesus itu lagunya Mandarin kan, kebiasaan dengerin. Oh iya. Nah, kalau kita denger kan itu sedikit Mandarin ya. Ya, Oriental. Do re mi sol mi re do do. Pentatonik. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi papa itu suka semua lagu, kayak aku misalnya tahu lagu apa ya, Niwen Wo Ai dan lagu Mandarin. Nah, papa nyanyikan, aku suruh dengerin, ayo ikutin. Jadi semua yang papaku nyanyikan, aku suruh ikutin. Nah, mungkin aku ketolong banyak hearing di masalah itu. Jadi semua lagu selalu, dan itu selalu papa selalu banggakan aku masalah itu. Dimanapun ngikuti nyanyi atau solfege. Solfege itu sama kata-kata ya? Di organ. Bukan do re mi sol mi re, bukan ya? Jadi papa hanya ngikutin nyanyi. Oke. Ya, papa nyanyi, dia yang melodiin, aku yang
langsung main di organ gitu. Nah mungkin itu ternyata bagi dulu aku sangat nggak suka itu karena bagi aku ngapain sih kok suruh ngikutin terus, tapi ternyata itu sangat banyak membantu dalam masalah hearing, dan itu mungkin itu salah satu modalku untuk aku bisa create song. Jadi kadang-kadang ada nada yang bisa keluar itu secara nggak langsung membantu banget gitu loh. Nah, banyak banget lagu yang disuruh ngikutin, suruh nyanyi itu banyak ya. Banyak lagu gitu. Banyak, tapi Mandarin itu semua. Mandarin semua. Iya. Do re mi sol la do semua ya. Iya, semua pentatonik. Lagu yang booming kan Ku Mau Cinta Yesus tuh. Nah, iya. Nah, itu lagu sebenarnya malah justru waktu pertama kita bikin, waktu first recording, itu lagu sama sekali tidak di apa ya? Tidak digacokan gitu ya? Lah. Ya nggak digacokan, malah dibuat bercandaan. Jadi kalau waktu itu teman-teman itu bilang, oh lagu kok kayak Cina semua gitu. Lagu kok kayak Mandarinan semua gini, apa gitu. Dibuat bercandaan sama anak-anak gitu loh. Tapi ya bahkan sampai repeat repeat kaset pun itu sama sekali tidak ada sesuatu yang menampak kelihatan jadi berkat. Tapi ternyata waktu kita repeat, kita mulai konser-konser, WG mulai konser, mulai pelayanan di mana-mana, dan ternyata lagu itu bisa jadi berkat gitu. Mungkin karena simple ya gue ya, malah terkesan terlalu simple. Nah, ini saya tadi mau tanya, menurut kamu apa yang membuat lagu ini jadi booming, orang sangat menyukai itu? Jadi salah satunya adalah menurut penciptanya sendiri, lagu ini simple ya. Menurut jadi orang gampang banget. Ngikuti ya. Kalau terus ada apa? Satu poin lagi yang membuat kalau orang-orang bilang dulu bercanda, katanya sih lagu ini ya dinyanyiin sampai tukang petani pun nyanyi, nggak usah ngafalin. Kan cuma mencontoh cinta Yesus 3 kali, ku tetap cinta ya Bapak gampang banget. Bahkan sampai tempat persemayaman semua ya, lagumu ada ya dia bilang gitu. Di mana-mana ada. Anu ya. Iya. Luas banget anunya ya. Nah, aplikasinya itu luas sekali ya. Iya, dari bumi sampai akhirat ya. Dunia akhirat ya. Saking gampangnya mungkin ya. Justru maka justru gampangnya itu malah ya gimana ya, aku nggak bisa bilang juga ya. Sebenarnya kadang-kadang aku mungkin kalau aku mau mikir sekarang, kalau bikin lagu itu kadang-kadang kalau muridku ada ya, aku pernah ngajar murid bilang gini, bikin lagu kok teksnya kok gampang-gampang sih. Mbok ya bikin kata-kata misalnya seluas samudra, sedalam benua, secercah mentari. Ya, ya susah juga ya bikin kata-kata yang kadang-kadang itu juga yang jadi dilemaku sebenarnya saat ini untuk membuat kata-kata yang maksudnya aku belum sampai tahap itu, masih belajar. Cuman kalau lagu Mau Cinta Yesus itu ya karena sederhana, tidak susah dan melodinya gampang, jadi mungkin kena ya di semua lapisan masyarakat, lebih gampang. Iya. Jadi begini, ini ulasan saya, kenapa lagu ini sangat bisa booming. Yang pertama memang betul, simple. Kata dia, do re mi sol mi re mi re do mi sol. Nadanya gampang karena memang nada-nada Mandarin itu ya muter-muter itu aja ya. Tapi catchy. Kalau kamu dengar lagunya Melly Goeslaw misalnya, coba dengerin, semua ya chordnya itu aja, muter aja ya. Jadi teman-teman dia menang di, nah ini yang kedua, lirikmu itu kalau dia ngomong simple ya simple, tapi mengena ke semua orang. Yang paling asik adalah singable, gampang dinyanyikan. Nah, kenapa ini jadi yang terakhir poinnya? Kalau singable berarti gampang dinyanyikan untuk semua orang. Jadi lagu ini adalah pujian jemaat. Kalau ingat dia seluas samudra dan sebagainya, itu kan puitis. Kadang-kadang itu menjadi personal. Lah nek personal berarti tidak semua orang, mewakili beberapa orang yang sama stage-nya aja. Cara berpikirnya sama, pengetahuan kata-katanya sama. Tapi kalau yang tadi ini untuk jemaat, saya kapan bahas ya bahwa kemarin sih, jadi mungkin nanti jadi konten juga bahwa nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, itu kan sebenarnya seperti mencipta. Emang semua orang bisa menciptakan lagu? Nggak bisa, kalau benar-benar musical. Tapi lagu yang singable, yang bisa dinyanyikan oleh semua orang, itulah nyanyian baru yang kemudian
bisa dipublish, bisa dipakai semua orang. Tapi ada juga orang-orang yang menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, tapi personal. Sing ngerti, sing enak awake dhewe mbek Tuhan. Tuhan sih apapun asal kamu sungguh-sungguh dan tulus, dia terima. Tapi ini tadi ada lagu baru yang diciptakan untuk personal, ada yang bisa dipublish. Nah, yang dipublish yang disebut pujian jemaat, tadi itu kena banget di lagu itu. Jadi simple secara nada, simple secara lirik, dan singable. Nah, prosesnya, Bro, kok bisa dapat lagu itu dan tiba-tiba duor gitu? Kalau duor tadi kan udah cerita bahwa nggak dipredik untuk bisa seperti itu. Proses sampai jadi lagu itu gimana? Sampai rekaman? Kalau aku mau cinta Yesus itu kebalikannya hidupmu berharga. Itu yang aku ketemu yang first-nya dulu daripada chorusnya. Oh. Nah, cuma akhirnya ya udah terus kita udah ini sama sebenarnya kok prosesnya brainstorming itu kan untuk next project waktu itu kan manajer yang kumpulkan. Oke, kita punya next project dan kita kumpulkan brainstorming semuanya, terus lagu apa yang kamu kumpulkan semua, berapa lagu kalian punya semua lagu kumpulkan jadi satu. G3 jadi itu. Terus kita rekaman itu di Jakarta. Hari yang Tapi lagunya itu murni kamu sendiri atau setelah jadi atau terus waktu brainstorming ada yang betulin gitu. Ah, ini kita bikin gini ya. Kita rubah gini. Ada. Ya tim kita sendiri. Tim di internal. Jadi kalau misalnya ini kayak nggak cocok, ini kayak nggak cocok, ini kayaknya dari kita sendiri sebenarnya kita sudah mencari ini dulu pattern yang pas untuk lagu. Karena memang buat lagu itu ngepasin ya anggapannya aku ya. Nada ini dipasin dengan kadang-kadang katanya ketemu ternyata dipasin di chord kan nggak enak tuh, harus motong pangkas kata-kata lirik supaya pas dengan chord dengan melodinya. Sekarang tiba waktunya mungkin kita dengerin Hendro sharing tips yang paling gampang, cepet dan ya semoga bisa ngehit seperti lagunya Hendro. Nah, ini tipsnya dari master, dari yang sudah ngalami. Jadi kita perlu dengar mungkin step by step bagaimana bisa membuat lagu dengan baik gitu ya. Mungkin dari lirik dulu atau nada dulu atau berdoa dulu atau tidur dulu. Gimana, Bro? Iya. Waktu Tuhan tidur pun Tuhan bisa berkati ya, kok ya. Kadang-kadang. Nah, bener. Iya. Nah, ya, kalau aku boleh share sih masih banyak belajar ya, kok ya. Aku ini masih banyak belajar. Cuman kalau aku boleh share yang pengalamanku pribadi aja. Jadi dapat lagu itu banyak cara sebenarnya. Cuman kadang-kadang pun di sepeda motor pun dapat ide. Kalau ada ide langsung jangan sampai kehilangan momen. Karena momen itu enggak bisa, sekali lagi yang tadi Ko Erwin juga bilang, momen itu enggak bisa diulang. Kadang-kadang bisa. Nah, begitu dapat momen, zaman sekarang era digital gampang. Tinggal aja ambil HP, record langsung, save. Jadi naik motor dapat ide, berhenti, rekam dulu gitu ya? Iya, kalau perlu gitu. Karena kalau sudah hilang, waduh, itu menyesalnya itu gimana gitu rasanya. Aduh, betul. Ya gitu. Nah, nggak apa-apa, jadikan itu sebagai satu puzzle ya. Jadi ide itu berarti sudah nada sama kata-kata ya, Bro? Atau nada dulu? Enggak, yang namanya ide. Kadang-kadang ide itu menurut aku tuh kalau buat aku musisi nada. Cuman kadang-kadang aku dapat satu emphasize untuk kata-kata tertentu yang aku dapat. Kadang-kadang waktu di jalan, aku sering merenung, tiba-tiba kayak Tuhan kasih sesuatu pesan yang kuat nih tentang apa hati Bapa atau apa. Itu kadang-kadang suddenly kayak spontaneous keluar gitu. Nah, itu tema itu yang aku ambil. Nah, tema dulu ya, betul. Oke. Nah, ini pun aku belum bongkar-bongkar HP-ku ya. Ini maksudnya itu banyak sebenarnya. Ada banyak glimpse namanya ya, cuplikan-cuplikan kecil yang tentang tema dan nada. Dan kita nanti tinggal brainstorming, tinggal aku bukain recordku, rekamanku ini, tinggal aku nanti mulai explore ini dengan nada ini apa, dengan kata-kata ini apa sih yang Tuhan mau aku kembangkan lagi. Nah, itu sebenarnya nanti tinggal kita, bukan kalau mau bahasa kasarnya tinggal kita mainkan ya bahasa dunianya, tapi kalau sebenarnya buat aku seorang yang Tuhan percayakan untuk bisa menulis perasaannya, lebih tepat, lebih ke arah gini sih. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis, apa yang kita buat itu bukan cuma sekedar bagus,
Tapi kadang-kadang, nah ini langsung aja aku langsung ke lagu ketiga, aku perlu Yesus, jadi supaya Oh, contohnya ya, kadang, iya ya. Gimana? langsung, contohnya di lagu Yesus. Heeh. Kadang-kadang sampai lagu itu harus diuji. Hmm, Jujur gimana? lagu Ku Mau Cinta Yesus dengan Ku Perlu Yesus itu dua-duanya banyak santer dikomeni oleh hamba-hamba Tuhan. Kamu ngomong Ku Mau Cinta Hmm, Yesus selamanya, meskipun badai, hmm. yakin kamu? Pertama badai, Oh, kedua gitu ya. silih Hah? berganti, yakin kamu Hah? silih berganti? Kena badai aja kamu udah Hah? keot namanya Hah? ya. Mana silih Hah? berganti? Hah? Ya, udahlah, Hah? aku nggak mau banyak komplain ya. Hidup ini pasti ada badai, Hah? selalu lah kita harus Hah? kuat. Nah, Hah? tapi yang laguku perlu Yesus, waktu aku buat Hmm. lagu itu kan kata-katanya gini. Kadang-kadang ini menakutkan yang buat lagu ini. Hmm, Kan ada gitu ya. kata-katanya yang bilang gini. Aku dapatnya ini, sekalipun aku harus melewati maut. Aku Hah? lupa tahun berapa, tahun sebelum menikah pokoknya yang pasti. Kita Hmm. pelayanan ke Palu. Drummerku ini sudah bilang, aku kok perasaanku nggak enak ya. Dia mau Hmm. berangkat. Tapi aku bilang, enggak lah, perasaanmu aja paling. Ya udah, udahlah dilawan Hmm. lah. Dan beneran, waktu kita berangkat ke Palu itu aman. Tapi ternyata waktu dari Hmm. Palu menuju Toli-Toli itu subuh malam. Kita naik minibus. Jam 6 Hmm. pagi, aku masih sempat buka mata sebentar. Tapi terus karena masih subuh ya jam 6 pagi. Terus tapi begitu aku tutup mata, itu minibus itu tiba-tiba oleng. Kaget aku, oleng ke kiri. Terus mungkin jadi ternyata waktu itu kejadiannya adalah minibus ini menghindari, mungkin yang ngantuk ya supirnya. Dia menghindari sepeda. Ternyata dia pikir banting ke kiri aman. Dia banting ke kanan, nggak kena kan. Ternyata itu terus. Jadi minibusnya itu balik tuh sampai wah. Oh ya? Yang aku rasa waktu itu aku duduk di tengah. Aku Hah? ada Jadi waktu balik itu guling ada gitu loh. guling. Jadi aku di tengah, Oh kalau iya? nggak salah ya, sahabat di sebelah kanan, satu orang di kiri. Aku bisa pindah ke sebelah sini karena kita muter gini, Oh. muter. Hmm. Nah, Wih. secara logika harusnya kalau mobil minibus itu balik kan gini aku ya. Ini maksudnya minibus. Ini balik harusnya kan dia jatuh gini. Posisi gini, kebalik. Tapi itu minibus itu bisa muter, swing kayak muter 2 kali 360 derajat putaran. kembali sampai posisi kita gini lagi. Wah Posisi. itu, aku udah mikir wah mati nih, udah menikah deh. Sudah mendekati pernikahan itu, udah mikir, aduh, udah. Oh iya? Tapi kita bahas waktu Mailing waktu itu cuman aku waktu itu kejadian cuma panggil Yesus, aku cuma gitu Yesus, terus kita bahas langsung. Aku bahas langsung itu, udah nggak tahu, udah. Oh sama Nixon Topa kalau aku tahu kan. Oh, Nixon Topa. Itu sampai Nixon itu keluar dari kaca depan. Kaca depannya itu pecah, dia sampai lompat ke sawah. Waduh, tapi puji Tuhan biasa. Aku sampai, aduh, puji Tuhan itu enggak ada apa-apa gitu loh. Wah, benar-benar melewati maut ini ya. Nah, maut dilewati jadi, nih. Maut dilewati. Nah, nah kalau lewat lagu ini, kalau orang mau bilang, kamu berani tak lewat maut? Enggak berani. Saya bilang enggak berani. Tapi lewat lagu ini Tuhan mau lihat gini. Kadang-kadang sekali, memang ada lagu lain yang bilang kayak gini. Sekalipun kamu terlewat lembah yang kelam, lembah yang paling dalam pun, kalau ada sama Tuhan, kamu tidak usah khawatir. Tuhan itu bisa menyertai kita gitu. Sekalipun sampai turun ke liang orang mati pun, Tuhan tetap menyertai. Lebih aman. Ekstrimnya ya, kalau lebih baik kita ada di neraka tapi bersama Yesus daripada di surga. Tapi tidak bersama Yesus. Ekstrimnya kayak gitu maksudku. Jadi lewat lagu itu, ya lewat kejadian kisah nyata bahwa kalau kita mengalami apapun juga, ya saat ini mungkin dalam keadaan kondisi bangsa negara kita kayak corona gini, memang susah ya. Tapi percayalah, sekalipun lewat apapun juga, kalau bersama dengan Tuhan, kita tuh sanggup. Gitu. Amin, amin. Ya, kalau tadi kita kembali lagi, saya catat ini. Tadi nomor 1 itu ide dulu ya. Ide itu bisa nada, bisa tema, ya kan? Kemudian ada glimpse, yaitu potongan-potongan nada atau kata-kata yang sudah ngehook banget, udah nempel di kita dan enak nih, gitu ya. Glimpse ya. Nanti itu tinggal cari temennya, sambung-sambungannya, sampai jadi lagu yang enak. Terus tadi, ini penting yang terakhir Hendro bilang adalah kata-kata yang akan bisa dialami atau bahkan dibuktikan atau dialami gitu ya, untuk kemudian dinyanyikan. Itu bukan kata-kata indah yang dipilih secara kata-kata pokoknya indah atau enak dinyanyikan,
Tapi khususnya di lagu rohani ini, kata-katanya tuh benar-benar bisa proven, bisa dibuktikan dan Ya. dialami. Sampai Hendro sendiri sebagai pencipta lagu mengalami, melewati maut. Pikir-pikir bener loh ya. Harusnya sudah di maut tuh. Jadi Iya. begini, muter nih sudah maut, Udah mau terus sudah. balik lagi, berarti sudah dilewati mautnya. Wah, tapi ini bisa ketawa-ketawa, tapi yang ngalami itu ya, waduh, itu luar biasa. Ya, terus tips lainnya apa, Ndro, untuk sampai jadi lagu? Ini setelah ide, terus masih ngereng-ngereng kok ini ya. Apakah ada hal yang lain membuat lagu itu jadi lebih baik? Ya, ketika mulai, kalau aku setelah aku dapat tadi tema-tema glimpse dan lain-lain, ketika begitu brainstorming dan mulai harus buat lagu, ya benar. Kalau memang lagu rohani, yang pertama kita harus berdoa dulu. Kalau aku sih berdoa waktu sebelum aku membuat nada. Kadang-kadang pun tidak selalu harus dapat nada at that time ya. Jadi tidak mesti kita membuat, kita duduk diam, hanya dibatasi berapa jam harus selesai, tidak mesti juga. Nah, cuman kalau aku pribadi, aku cuman berdoa, Tuhan, kalau aku memang dapat kata-kata, aku minta kata-kata ini benar-benar aku bisa merasakan, masuk dalam kata-kata itu. Jadi kata-kata bukan cuma sekedar yang aku buat, karena kita banyak perbendaharaan ya, Bu ya. Kalau mau buka, kan macam-macam cara, mau buka Alkitab, mau buka kata-kata dari album lain, banyak cara gitu loh. Kita bisa lihat orang, kita tinggal combine, gampang sebenarnya buat kata itu sama dengan buat puisi. Cuman gimana caranya supaya lagu itu bisa jadi satu dalam hati kita dan kita dapat apa itu namanya, perasaannya ketika kita membuat itu. Jadi waktu membuat kata-kata itu ada perasaan kita masuk di dalam kata-katanya itu. Jadi misalnya Tuhan, even cuman kata-kata gini, Tuhan aku mencintaimu, tapi waktu aku buat kata-kata aku bilang aku mencintaimu Tuhan, aku tuh dalam keadaan bukan cuman sekedar pikiranku kosong, hatiku kosong, tapi aku bisa sampai menangis, mencucurkan air mata, aku bilang Tuhan aku mencintaimu, God I love you, tapi dengan nada itu yang apa itu ya, sulit digambarkan, karena itu sesuatu yang ya itu yang aku bilang tadi, bertanggung jawab secara baik. Kita membuat kata-kata bertanggung jawab, bukan cuman asal nulis, bikin tor dan booming udah gitu aja. Ini istilahnya keren banget, bertanggung jawab atas karya itu. Jadi bikin lagu itu tidak susah sebenarnya, tapi itu bertanggung jawab atas lagu yang Tuhan berikan ya. Karena ada orang bilang, oh lagu itu ada di surga, bang lagu, kita tinggal ambil. Ada yang pernah dengar ya? Kita bisa ambil lagu itu, kita bisa download lagu itu, dan Tuhan percayakan lagu itu kepada kita. Jadi kayaknya kita nih pasif. Ternyata kalau menurut Hendro, kita nih harus aktif. Jadi bertanggung jawab bahwa lagu ini bisa dibuktikan, kita sudah ngalami. Jadi kalau ngomong sama orang ya memang, aku tahu banget yang aku bikin kata-kata ini gitu ya. Jadi bisa disaksikan ke orang lain. Ya, luar biasa. Sedikit saya tambahkan. Dalam membuat lagu, itu ada yang disebut composer atau composition, ada yang disebut songwriting atau writing songs. Jadi membuat lagu atau membuat komposisi. Nah gini, menurut saya ya, mungkin bisa salah juga. Composer itu kan salah satunya kayak George Frederick Handel, Ludwig van Beethoven. Jadi yang dia buat itu namanya kan komposisi tuh. Jadi kalau kita main, tidak bisa diaransemen, bro. Kita main dari start sampai habis, dari itu sampai habis, itu satu paket yang udah jadi pakemnya. Jadi kalau kita rubah, kayaknya jadi nggak enak atau berubah gitu ya. Kalau masalah komposisi klasik mungkin dianggap itu, wah itu haknya dia. Kalau kita punya lagu, misalnya, saya mendengarkan hasil pembuatan misalkan David Foster. Dia itu komposer. Kalau kita aransemen, bahkan saya punya lagu yang dia buat, itu di aransemen lain. Jadi berbeda dan penekanannya berbeda, menurut saya hilang. Awalnya jadi hilang gitu loh. Tapi kalau yang buat lagu adalah songwriter, dia dapat lagu itu mentah. Contohnya Jonathan Prawira, ya kan? Terus misalnya, artinya nanti saya mau tanya sama kamu juga. Pokoknya lagu mentah itu bisa di aransemen. Ketika di aransemen bisa jadi lebih bagus, atau bisa jadi enggak bagus, maksudnya enggak dapatkan apa yang dimau oleh si pencipta lagu. Tapi ada pencipta yang wis sembarang wis gainan lu enak. Berarti dia bukan komposer. Dia enggak membuat komposisi lengkapnya. Dia cuma bikin lagunya. Nah, ini yang saya pikir perlu. Kalau Hendro
main musik, bisa-bisa intronya dong deng ding tang tang ding deng Ya, deng ya. deng ding deng Oh, deng oke. deng. Saya nggak tahu yang bikin intro siapa. Kalau itu kamu yang Ya. bikin, itu ada much related with the song. Jadi kalau komposer Ya, ya. bikin intro, itu diganti sudah lain lagunya. Ya, Gitu ya, menurut I know. saya ya. Tapi Ya, kalau ya, ya. songwriter bikin lagu, kasih intro apa aja masuk. Itu menurut ya, ya. saya. Jadi Oke, oke. bersyukurlah kalau kita bikin lagu itu dari sisi musikal. Itu namanya Betul, composition gitu. Iya, ini saya mau tanya soal kamu, Ndro. Waktu kamu bikin lagu, apakah harus ada alat musik? Karena ada orang yang bikin lagu kadang nggak bisa main musik ya. Gitu loh. Oke. Apakah akan bisa jadi lagu yang bagus kalau nggak ketemu alat musik? Nah, gimana? Ya, ini memang ya puji Tuhan aku bisa buat lagu dan bisa main musik ya. Tapi memang ini ada beberapa case yang orang yang ada minta aku untuk bikinin melodinya lagunya. Dia punya kata-kata, dia dapat kata-kata glimpse, terus dia bisa main musik, dia tidak bisa main gitar, cuman dia dapat kata-kata, cuman dia tahu bisa nyanyikan melodinya. Dia dapat melodinya. Jadi kalau kayak gitu, memang kalau memang buat rekan-rekan sekalian yang memang tiba-tiba Tuhan kasih kata-kata tapi tidak bisa main musik, sekali lagi mungkin solusi sekarang paling gampang rekam aja. Ya, jadi dia misalnya dapat nada, kan nggak mungkin tuh dapat nada, pasti ada nada lah. Karena memang menurut aku sih semua orang sudah alat musik yang paling dasar yang Tuhan kasih buat kita adalah suara kita sendiri. Ini saya mau dengerin satu lagu. Mungkin Hendro bisa bantu sedikit menelaah. Dari arah kesudahan cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Menurut kamu, ini kan juga sedikit ya kata-katanya. Verse-nya cuman itu, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah, sudah itu. Kemudian, sungguh indah kau Allahku, tak pernah anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Cuma itu aja kan? Nah, menurut kamu gimana lagu ini? Sedikit aja kasih ulasan lagu ini. Jangan-jangan ini lagunya Kan nggak bicara aransemen, ya? Ini lagu ciptaan Ko Erwin. Iya. Baru tahu ya? Wah, ini makanya kan senior. Baru tahu atau? Tapi baru tahu kamu? Nggak tahu sebelumnya? Aku baru tahu. Nggak tahu. Tapi aku tahu Ko Erwin ini di Marsyaron itu waktu itu sudah, yang waktu aku masih baru ke gereja-gereja yang ke kayak apa ya, kayak youth gitu ya. Itu Ko Erwin udah rekaman-rekaman, cuman aku masih belum tahu banyak tentang anu gitu loh. Wah, luar biasa Ko Erwin ini. Aku masih. Tapi lagu ini tahu ya? Tahu. SMP SMA kayaknya aku. Tapi nggak tahu kalau lagu saya nggak tahu ya. Tahu. Karena aku tahu Ko Erwin baru di itu SMA menjelang mau naik ke kuliah itu baru kita ketemu. Oh. Jadi ya aku tahu Ko Erwin ini orang maestro lah, seorang maestro yang udah banyak rekaman. Cuman untuk aku taunya Ko Erwin kan drummer dengan keyboard. Aku dengar juga sih Ko Erwin juga arranger buat lagu, cuman ya belum sampai ke. Tapi lagu ini dahsyat sih. Wah, luar biasa. Kebetulan lagu ini saya arrange juga. Jadi aransemennya, ya kalau mau bicara komposisi ini maksud saya. Jadi saya bikin intro itu benar-benar related to the song. Terus di belakang itu ada saya kasih chord-chord yang saya buat menurut saya ya. Saya menekankan kata-kata itu dengan perubahan chord. Nah ini walaupun disebut itu aransemen, banyak orang nggak mainkan chord itu. Tapi menurut saya chord yang saya buat itu kalau diikuti
itu akan Ya. menekankan kata-kata itu. Oh, Nah, oke. ini yang Oke. namanya sebenarnya komposisi. Begitu itu dirubah, mungkin bisa berbeda artinya dari di awal dibuat. Tapi kalau aransemen bisa dikembangin, bahkan bisa lebih jauh dari Karpe yang pertama bikin gitu, Bro. Oke. Gitu, ya Nah, betul ini ya. harus didengarkan ini, lebih ditelah secara mendetil ini. Oh, lo yang nelaah kamu mestinya. Iya, maksudku Nah. harus aku dengerin lebih detail nih. Oh, ya. Terus gini, ya karena sudah terbuka, ada yang bocorin tadi kalau ini lagu saya tuh punya pengalaman kalau bikin lagu, suatu ketika saya dengar sendiri, itu kayak saya merasa ini bukan laguku ini. Kok kayaknya kayak lagunya orang lain yang saya dengar, jadi kayaknya keluar dari saya sendiri. Kayaknya bukan aku. Jadi saya merasa memang apa yang disebutkan bahwa Tuhan memberikan ide, Tuhan memberikan lagu, itu terjadi gitu. Apa pernah ngalami gitu, Bro? Waktu lagu itu nyanyikan, atau kamu dengar sendiri gitu, waduh, ini lagu ini kayaknya bukan laguku gitu. Kayaknya bukan dari kemampuanku membuat, bukan sengaja oke. bikin gitu ceritanya. Iya, Yang mana iya. yang, atau kamu ada Kalau pengalaman atau kesaksian? kalau aku mau cinta Yesus itu yang aku sendiri enggak menyangka bahwa ternyata aku tetap cinta Yesus. Ada di bagian belakang pengulangan, di bagian bawah ada kata-kata ku tetap cinta Yesus. Itu aku enggak memikirkan. Iya, Aku iya. pikir asal nulis. Jadi mau cinta Yesus selama itu, mau cinta Yesus meskipun badai silih berganti dalam hidupku tetap cintai. Aku pikir cuma Iya, kata-kata biasa sih. Tapi ternyata penekanannya di bagian bawah, bukan di Iya, bagian benar. atas. Jadi itu bicara masalah Aku merinding komitmen. ini. Aku merinding ini. Serius. Ya kenapa kok kamu, biasanya orang kan ulang aja ya, aku mau walaupun ku mau cinta Yesus selamanya. kenapa Itu normal ya, normal ya. Tapi kamu ganti ini ku tetap cinta Yesus. tetap. Waktu bikin kamu nggak mikir apa-apa. Nggak mikir, aku nggak mikir. Aku juga nggak kepikiran kok. Kenapa aku kok nggak? Aku mau cinta Yesus lagi sama dengan di atas kan lebih Iya. lebih catchy ya, lebih catchy. Ku mau, Betul, betul. meskipun ku Iya. mau. Nah, Iya. tapi kok aku bisa mikir ku tetap.